Ininya berubah juga, batal.
Padahal dia kan masih dalam Sholat. batal sholatnya. Jadi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ininya sama, enggak ke arah kiblat, maka batal. Jadi yang noleh wajahnya saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Ininya tetap menghadap kiblat. Nah, siapapun, berarti kalau kita lihat imamnya seperti itu, waduh, batal berarti imamnya. Seketika itu kita niat mufaraqah sudah. Nah, kalau rukuk dan sujud gimana? Wabil muqtasil badan. Nah, kalau sujud dan rukuk kan nggak mungkin ininya kan. Nah, bimuqtasil badan ini pokok badannya, kebanyakan badannya menghadap kiblat, gitu aja. Jadi rukuk misalnya menghadap kiblatnya mana? Nggak mungkin kalau badan. Di pokok semuanya keseluruhan, kebanyakan daripada badan dia. Atau dalam sujud juga gitu. Apakah wajah yang harus menghadap ketika sujud sama rukuk? Tidak harus sujud di wajahnya menghadap kiblat. Tidak harus. Malahan sunnahnya rukuk itu wajahnya melihat ke tempat sujud. Jadi bukan melihat ke depan gini. Lu kan mau menghadap ke kiblat misalnya, bukan. Yang harus mengarah kiblat itu anggota badannya. Kalau dalam rukuk dan sujud, ya. Kalau duduk dan berdiri yang wajib menghadap kiblat adalah dadanya. Lalu terus gimana? Apa namanya? Ada ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, di sini dikatakan berpendapat ainul kiblah, yaitu benda kiblatnya tadi itu. Ya. Nah, cuma di sini yaitu tadi itu. Kalau di samping Masjidil Haram atau yang dekat dengan Masjidil Haram, ainul kiblat masih bisa. Tapi kalau sudah di luar, jangan jauh-jauh, luar Makkah saja, Madinah saja, di Madinah saja, itu mau ke ainul kiblat ya sulit. Lah sampai bayang dong, Ka'bahnya cuma segitu, sampai dalam 500 meter, 500 kilo harus pas Ka'bahnya. Nggak mungkin kan, sulit. Kecuali Mbak Bolong. Karena Mbak Bolong kan aroma ya, katanya bisa tahu. Kalau kayak gitu ngelenceng sedikit aja jauh. Nah, di sini apa namanya, ikhtilaful ummah atau ikhtilaful ulama rahmah. Di sinilah pendapat perbedaan ulama itu dikatakan rahmah. Kalau kita mau mengikuti pendapat yang ainul kiblat, gak sah semuanya sholatnya. Saya yakin 100% ini kalau diarahkan ke Ka'bah, tidak mungkin mengarah ke Ka'bah. 100%, kalau penuh 1000%. Sedikit tak aja sudah melenceng ini, waduh. Dari mengatakan bukan ainul kiblat, tapi apa? Jihadul kiblat. Pokok jihadnya di mana? Itu jihadul kiblat. Hatta Masjidil Haram, misalnya ada yang berpendapat bukan Ka'bahnya, yang penting Masjidil Haramnya. Sudah sulit Mas ya. Yang paling mudah itu jihadul kiblat. Kiblat di mana jihadnya? Arahnya di kulon, bisa menghadap kulon, gitu aja. Itu paling mudah. Baik. Illa fi siddatin wa illa fi sholati siddatil khawf. Kecuali kalau sholat siddatul khawf. Siddatul khawf itu sholat dalam keadaan ketakutan. Sholat dalam keadaan ketakutan, enggak harus perang. Tapi ini siddatul khawf ini biasanya di dalam peperangan. Biasanya di dalam peperangan. Jadi kalau sudah peperangan, maka bisa nggak menghadap kiblat? Gimana mau menghadap kiblat? Musuh ini misalnya
kita mau boleh menghadap selain kiblat, Siddatul Khauf. Siddatul Khauf ini juga orang yang lagi kena musibah gempa, tengah-tengah sholat kok gempa, nggak boleh dibatalkan sebenarnya. Nggak boleh dibatalkan. Nah, tapi biasanya orang kaget ya, mau gempa, wah, harusnya nggak boleh batal. Gimana? Ya sampai lari. Cuma nggak boleh mengatakan, nggak boleh berbicara. Gempa, nggak boleh. Tetap jadi dalam keadaan sholat, tapi sambil lari, cari tempat yang aman. Nah, ketika aman, terus sholat di Allah Akbar. Mari sholat di masjid, di luar masjid. Itu Siddatul Khauf. Makanya kalau Siddatul Khauf sholat wajib itu nggak apa-apa walaupun nggak menghadap kiblat, walaupun gerak daripada lebih 3 kali. Nah, cuma ya tetap nggak boleh berbicara, nggak boleh nggak boleh. Bahkan ada yang mengatakan Siddatul Khauf ini termasuk orang yang menjaga menjaga harta. Sandali larang, kayu tuku, sholat di bumi dewi. Tengah-tengah sholat kalau tinggi enggak bisa dari boleh dikejar, tapi nggak boleh mengatakan maling ya, maling nggak boleh sampai kejar seperti nggak apa, tapi nggak boleh batalkan sholat seperti tadi. Itu tadi di dalam Siddatul Khauf ada sebenarnya tata cara perang. Tadi ketika belum musuh masih jauh, gimana tata cara sholat? Jadi tata cara sholat berjamaah ketika peperangan diatur. Kenapa kok diatur seperti ini? Saking jangan sampai meninggalkan sholat jamaah. Ini loh. Walaupun dalam keadaan genting mau peperangan itu tetap diatur harus sholat berjamaah. Saking hebatnya sholat enggak sholat dewi wis kok sholat berjamaah dewi, kok aku berjamaah dewi nggak boleh. Sama Nabi diatur sholat berjamaah bareng. Sholat pertama ikut Nabi takbir. Sholat pertama rukuk, sholat kedua berdiri jaga. Sholat pertama i'tidal, sholat kedua rukuk. Jadi gantian. Baru nanti kalau musuhnya sudah dekat mau menyerang, Siddatul Khauf sudah perang sambil lari sambil tetap dalam keadaan sholat. Makanya di sini pentingnya sholat berjamaah. Wa illa fi naflis safaril mubah, atau boleh tidak menghadap kiblat sholat safar mubah, sholat bepergian. Sampai mau bepergian, sholat sunnah itu boleh tidak menghadap kiblat. Jadi misal naik mobil sambil nyetir mau kepingin sholat, sholat sudah. Jadi kalau bisa menghadap kiblat, takdirnya dia menghadap kiblat. Tapi kalau nggak bisa ya menghadap langsung itu Allahu Akbar, ngetang. Jadi kiblatnya ya ngetang tadi. Rukuknya, sujudnya gimana sebisanya sambil nyetir Allahu Akbar. Sambil ojo nemen lah, nabrak. Jadi sebisanya. Kalau sampai nggak nyetir, ya agak bisa. Di rukuknya gimana, sujudnya gimana. Itu safar mubah sunnah. Subhanallah. Diatur dalam hati supaya nggak lupa. Hatta dalam kepergian, kalau memang bisa sholat. Fa'in kana fi matar aw safina, kalau di perahu gimana? Perahu atau tempat tidur misalnya. Atam naruku aku wa sujudahu wastakbal, tetap menghadap kiblat. Di perahu kan bisa kan? Jadi mau sholat safar mubah, sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Kalau wajib tetap harus menghadap kiblat, kecuali Siddatul Khauf. Kalau sholat wajib. Kalau di perahu
mudah kan kalau di perahu. Kalau di selainnya, selain perahu atau selain tempat yang memungkinkan, ya, fa'ika rokiban, dia berjalan, maka istaqbala fi ihramihi, ketika takbir saja menghadap kiblat. Kalau apa namanya gampang. Setelah itu kiblatnya gimana? Kiblatnya yaitu ya sampai berjalan kemana itu kiblatnya sudah. Kalau pas mangulo enak wis. Kalau ke ngetan ya ngetan menghadapnya. Itu safar mubah. Jarang ya kita lakukan. Sebenarnya sholat seperti ini misalnya sampai amalkan. Kan kita ngerti sholat safar nafar mubah. Oh nggak apa-apa walaupun nggak menghadap kiblat. Ketika bepergian coba, sambil mungkin ziarah, bis misalnya sholat, tetap punya wudhu ya, tetap punya wudhu. Jadi sholat kalau bisa menghadap kiblat, takbirnya menghadap kiblat. Misal naik bis kan masih bisa kan, kiblatnya mana? Kiblat Allah. Setelah itu baru duduk bis. Sudah, alhamdulillah. Sholat seperti biasanya. Rukuknya rukuk biasa. Sujudnya gimana ya? Agak merunduk. Gak usah menghadap kiblat sampai salam. Itu sunnah. Biasanya kalau nggak pernah kita amalkan, bingung. Masuk sholat aku ini nggak ada mulon ngetan kira-kira. Misal perjalanan ngetan. Ini kalau nggak biasa dilakukan itu kayak canggung. Tidak menghadap kiblat. Mau sholat bersolat ini ngadep ngetan. Tapi kalau sudah terbiasa, nggak apa-apa. Sholat sunnah. Wa yu'minu raqib wa ruku'ihi wa sujudi ahdar. Wa in kana masyian istaqbala fi ihram wa ruku' wa sujud fil julus baina sajdatain. Kalau berjalan, safarnya berjalan, tidak naik kendaraan gimana? Yo, apa namanya? Takbiratul ihram, ruku', sujud dan duduk di antara dua sujud menghadap kiblat. Ya kan kalau berjalan yo gampang kan. Jadi sambil berjalan tapi ngetan misalnya. Dia takbirin ngadep kulon, mari kulon ngetan maneh. Rukuk ngulon maneh, aku main terus seperti itu. Sujud mengapa ngulon lagi setelah itu jalan terus. Ini bukan mainan ya. Sholat kayak mainan. Mari ngulon kita. Enggak, memang seperti itu. Sholat sunnah, safar mubah. Wa man shalla fil Ka'bah, barang siapa yang sholat di dalam Ka'bah, maka wastaqbala min bina'iha saqisan sabitan qad rasul sayyidira shohat sholatu. Barang siapa yang sholat di Ka'bah, maka menghadap bangunan Ka'bahnya yang kira-kira 2/3 kilo. 2/3 kilo. Kalau 1 kilo itu 50 cm lah. Kalau 2/3 itu mungkin 40 atau 35 cm. Minimal menghadap itu. Kalau nggak menghadap itu nggak sah. Lucu apa? Di dalam Ka'bah kok. Nah, misal di dalam Ka'bah tapi sholatnya pintunya terbuka. Pintunya Ka'bah terbuka sampai menghadap pintu yang terbuka. Gimana? Nggak sah. Di dalam Ka'bah kan kalau pintu terbuka sampai sholat menghadap pintunya Ka'bah kan nggak menghadap ke bangunan Ka'bah kan? Karena pintunya terbuka. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau menghadap ke bangunnya Ka'bah yang lain nggak apa-apa. Jadi terserah sudah ngulon ngetan ngidul ngalor, yang penting menghadap bangunan Ka'bah. Kalau di dalam Ka'bah. Kalau di luar, wa man amkanahu musahadatuha, barang siapa yang memungkinkan melihat Ka'bah, Ka'bahnya itu memungkinkan, lam yuqallid, maka nggak boleh mengikuti orang. Ya sampai sendiri sudah sholat ada di
misal ada di Masjidil Haram, kan langsung ketok mana Ka'bahnya, oh itu, ya wis langsung menghadap Ka'bah, jelas. Gak usah ngikuti orang sudah, oh Ka'bahnya, sampai lihat sendiri kok. Atau kalau di luar, kalau di luar, maka gimana? Ya kalau sampai bisa melihat Ka'bah sendiri, maka menghadap Ka'bah. Kalau nggak bisa, ya kepada orang yang paham. Ini masih ainul qiblah ya. Jadi kalau menghadap Ka'bahnya, tapi di luar Masjidil Haram, Ka'bahnya yang mana? Masjidil Haram besar. Kalau nggak benar-benar tahu Ka'bahnya yang di mana, melenceng. Nah, terus gimana tata caranya di sini? Yaitu mengikuti orang yang memberikan kabar. Oh, Ka'bahnya nggak ke sini. Kamu kalau ke sini dikit nggak menghadap Ka'bah, hanya menghadap Masjidil Haram misalnya. Nah, tapi lagi-lagi sulit ini dipraktekkan. Hatta yang sholat di luar Masjidil Haram itu aja kalau mengikuti Ainul Ka'bah, ya mungkin banyak yang nggak tepat juga. Ada di WC ini sholat, di WC ini kan full semuanya sholat. WC 1, WC 2 dibuat sholat semuanya. Itu pokoknya melaku langsung sholat di dalam ya. menghadap Masjidil Haram. Nggak tahu itu tepat Ka'bah atau enggak. Nanti ya mungkin ikuti yang menghadap Masjidil Haram. Kalau yang di luar Mekah, yang mengikuti Ainul Jihadul Qiblah, itu aja sudah. Ya. Makanya kan dulu pernah ada agak dulu kan bingung gimana ini masjidnya gak menghadap kiblat, kurang ini dan kurang itu misalnya. Ya. Kalau memang benar-benar melenceng daripada jihadul kiblat, maka ya harus diarahkan. Tapi kalau sudah jihadul kiblat, ya monggo sudah. Jihadul kiblatnya kurang, agak miring sedikit, biasanya kan kalian pakai sekarang ini kompas. Nah, kompas itu bisa, itu jihadul kiblat. Jihadul kiblat. Kalau ainul kiblat, kalau ada bab bolong, bisa ya. Nanti kata bangun bab bolong ini kiblatnya gimana? Langsung ketok Ka'bah. Subhanallah. Itu karomah. Karomah. Kemudian fa'in faqadatiko, kalau nggak ada orang yang memberikan kabar tentang kiblat, gimana? Sampean ijtihad. Ijtihad ini bagi siapapun, sampean bepergian, bingung kiblatnya mana ini, mau nanya orang nggak ada orang, sampean ijtihad sudah. Kalau mataharinya di sini biasanya kiblatnya di sini. Jadi ijtihad itu namanya. Karolor gitu. Fa'in ajaza li amamu ama basiratihi qalladati qatan arifan. Kalau dia nggak bisa melihat atau nggak punya ilmu, mau ijtihad, ngikuti orang yang ngerti aja sudah. Kalau kita ini kan kebanyakan ngikuti. Masjidnya sudah langsung menghadap kiblat kan, nggak mungkin sama ijtihad sendiri. Bener tak masjid ini? Salah kan enggak. Pokok ke masjid di kiblat rono langsung sholat. Berarti ikuti orang yang membangun masjid tadi itu, yang tahu tentang arah kiblat. Kan nggak tanya dulu sampai masuk masjid langsung, Pak Imaman itu berarti masjid kiblatnya ke sana kan, itu langsung. Fa in tahayyara sholat kalau dia bingung, maka sholat sebisanya dia. Wayat tapi mengkodoi. Jadi bingung, kiblatnya sana apa sana. Sholatnya sakar wis. Ya sholat menghadap sana. Allahu Akbar. Oleh orang ini salah kono. Balik orang bandingnya. Ini salah kono. Balik tapi wajib mengodoi. Jadi bingung, ini berarti nanti
gawe kabeh bapak-bapak tapi tetap harus mengodoi. Kenapa? Karena dia nggak yakin. Karena dia nggak yakin. Wa yajtahid li kulli fardin. Setiap sholat fardu ijtihad. Memang bepergian ada di luar di hutan atau ada di padang pasir. Setiap mau sholat ijtihad. Mana sih bener kiblat ini? Setiap sholat walaupun beda. Fa in tayaqqana al-khata' fiha aw ba'da ista'nafaha. Kalau yakin salah ketika sholat atau setelah sholat maka wajib mengulangi. Wajib mengulangi kalau yakin salah. Fa in taghayyara ijtihaduhu amila bitsani fi ma yastaqbil wa la qada'a lil awwal. Jadi gini, penting ini. Jadi kalau yakin menghadap kiblatnya salah, maka wajib mengodoi. Misal, sampai bepergian ke rumahnya orang jauh tengah misalnya, ngikut abatik mulai ronoe, tapi mau sholat, nggak tahu kiblat, mau tanya ya ditanyai, langsung aja sholat. Tengah-tengah sholat abatik terkoi itu menghadap ngetan di sholat ini. Ditegur salah sholatnya gimana? Batal. Sampai nanti ngadepmu. Kenapa? Yakin salah menghadap kiblat. Atau setelah sholat, pemain habis sholat duha mas. Mari salam. Ya tak batik. Kok ini ngadepmu ngetan sholatnya? Gimana? Wajib ngodoi. Tapi kalau nggak yakin, dia sudah ijtihad. Ada dua orang ijtihad, sama-sama ngerti. Saya yakin kiblatnya itu hadap ke sana. Sholat menghadap ke sana juga. Yang satu yang tidak, saya yakin ke sana. Dia sholat sendiri-sendiri, nggak boleh jamaah. Nanti jamaah mau imam di rumah, nggak boleh jamaah. Sholat sendiri-sendiri. Yang penting ijtihad. Ijtihad itu apa? Punya ilmu ya, untuk ngawur. Ijtihadnya saya, kalau matahari ini terbitnya ini menghadap ke sana, gitu. Kemudian kalau sholat yang kedua, misal itu sholat duhur, sholat asar, ijtihad lagi. Ijtihadnya beda lagi. Waktu duhur menghadap ke tanah, asar koyo ini mulon. Gimana? Ya mulon. Mana yang benar? Sama-sama benar. Kenapa? Karena dia ijtihad. Jadi duhur sendirian aja, sampai sendirian bepergian. Di tengah alas. Duhur bingung kiblatnya akhirnya lihat matahari, lihat angin, macam-macam sudah. Saya yakin kiblatnya sana. Sholat menghadap ke sana juga. Setelah sholat jalan lagi. Waktu asar mau sholat lagi, sholat ijtihad lagi. Kiblatnya mana ya? Lihat mana? Sepertinya sana. Sepertinya sholat asar gimana? Menghadap ke sana sudah. Lalu terus gimana yang dulu tetap sah? Karena apa? Dia sholatnya ijtihad. Yang asar tetap sah karena dia ijtihad. Itu loh ijtihad. Ijtihad itu tapi pakai ilmu ya, pakai ilmu. Cuma kalau ijtihad tadi dikasih kabar orang yang yakin seperti tadi itu ya, kalau area Jawa Tengah misalnya, salah bener, itu wajib mengodoi. Kalau ijtihad yang ini tidak sudah. Makanya Imam Syafi'i mempunyai dua, ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Dua-duanya boleh dipakai. Nggak boleh kita mengatakan beli pelan ini Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i pakai ilmu. Qaulul qadim mengatakan boleh. Qaulul jadid mengatakan nggak boleh misalnya. Gimana? Sama-sama boleh dipakai. Karena beliau ijtihad. Apalagi kalau seperti kelasnya Imam Syafi'i, ijtihadnya itu ijtihad mutlak. Syaratnya kalau nggak salah ada 16 ilmu yang harus dikuasai.
16 ilmu yang harus dikuasai. Ilmu tafsir, semua tafsir, asbabun nuzul, kemudian berbagai macam tafsir harus paham semuanya. Ilmu hadis, semua hadis harus paham. Hadis mursal, hadis mudrot, hadis hasan, hadis dhaif, semua harus paham. Hadis ini macam-macam. Ilmu usul, macam-macam gimana? Ilmu qawaid. Kalau sekarang kait belajar iso bahasa Arab ini nyala Imam Syafi'i, sama Imam Syafi'i. Kait iso buka kitab kuning nyala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Alim gak bener. Besaran itu Imam Syafi'i enak wis, gak bingung-bingung ojo tahu hadis 1 2 nyala Imam Syafi'i. Masalah Imam Syafi'i hadisnya itu seperti ini. Imam Syafi'i itu bukan 1000 2000 hadis, ratusan ribu juga hadis. Bahkan Imam Bukhari belum nyatet belum nyatet ada di Bukhari, Imam Syafi'i sudah lebih paham daripada itu semuanya. Makanya di sini kita kalau orang kita harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Kita ikuti Imam Syafi'i lebih daripada Al-Quran dan hadis. Beliau lebih paham daripada kita, lebih paham daripada kita. Oleh karena itu, alhamdulillah kita di Indonesia kebanyakan sama ulama-ulama kita ini diarahkan ke mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena lebih mudah untuk diamalkan. Boleh kita mau ikuti mazhab yang lain boleh, tapi harus belajar ilmunya. Nggak boleh diawur. Sampai mau mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal, monggo. Imam Malik, monggo. Imam Abu Hanifah, monggo. Yang penting paham ya. Belajar Imam Syafi'i, mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal ya salah. Nggak boleh, harus mengikuti yang satu saja. Oleh karena itu, kalau yang di di Indonesia karena mazhab Syafi'i, ya mengikuti mazhab Syafi'i, jangan yang lain kita. Seperti kalau mau umroh wudhunya pakai Imam Abu Hanifah misalnya, nggak masalah bersentuhan dengan istri. Kenapa? Karena nggak bakal monggo. Kalau di sini ikut sama Syafi'i biar nggak bingung, nanti biar nggak canggung. Kita ini kadang waktu di sana enak, wudhunya ikuti Imam Abu Hanifah, batalnya Imam Abu Hanifah, mari wudhu metu teko mantap, gandengan karo bojolan bulan nang masjidnya, gak batal gandengan terus. Mulai ada di Medina, wis aja melu iki yo aneh, ikut Imam Syafi'i aneh ae sudah ikuti yang lain, gitu kan. Jadi bersentuhan dengan istri batal karena kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Subhanallah. Nah, karena itu inilah tata cara di dalam syarat dan juga rukun yang diatur yang di dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ikuti Al-Quran dan hadis, dan beliau lebih paham daripada kita. Jangan karena 1-2 hadis yang mungkin sampean kait paham kemudian nyalakan pendapatnya Imam Syafi'i, nggak boleh. Imam Syafi'i sama Imam Malik itu gurunya Imam Malik itu. Imam Malik ini gurunya. Gak boleh nyalakan Imam Syafi'i walaupun beda pendapat. Kenapa? Sama-sama pakai ilmu, Masya Allah. sama-sama ijtihad mutlak. Jadi gak boleh saling nyalakan, saling menghormati. Insya Allah. Padahal sama-sama kandilnya. Imam Syafi'i umur 7 tahun, kitabnya Imam Malik Muwatta sudah hafal, apalagi Al-Quran dan yang lainnya. Saling menghormati. Imam Ahmad bin Hanbal sama Imam Syafi'i juga beda pendapat, padahal Imam Syafi'i gurunya. Gimana? Ya ikuti, sama-sama menghormati, sama-sama menghormati. Ya, subhanallah. Inilah di sinilah ikhtilaful ulama rahmah. Ada rahmatnya seperti tadi itu jihad kiblat, ada ainul kiblat, ada jihadul kiblat, ada yang ainul masjidil haram, ada ainul
Syarat yang ke-10 yaitu meninggalkan berbicara. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya ya. Syarat yang ke-10 daripada sholat. Nah, kemudian kita ingatkan ya, sekarang di akhir tahunnya daripada tahun Masehi ya. Gimana kita mau merayakan seperti orang-orang lain misalnya ya, kalau hanya untuk bahagia saja, kepingin rame kumpul-kumpul monggo, makan-makan bareng sambil doa ya bagus ya, dengan doa apalagi sambil muhasabah, muhasabah sebentar lagi tahun baru. Selama 1 tahun kemarin ini apa saja yang sudah saya kerjakan, nanti muhasabah tahun berikutnya harus lebih baik, harus lebih baik ya. Kenapa? Karena umurnya berkurang, harus menjadi orang yang lebih baik. Jangan tambah males. Kemarin itu sholatnya masih bolong-bolong misalnya, tahun ini nggak boleh bolong. Tahun kemarin sholatnya rutin tapi jamaahnya kadang jamaah kadang enggak, tahun ini harus jamaah terus. Tahun kemarin khatam Al-Qur'annya cuma misalnya kan sih alhamdulillah khatam Ramadannya timbang tak 18. Tahun ini kepingin 1 tahun minimal 2 kali khatam, jadi ada perubahan lebih baik. Makanya kata Nabi, maka yaumu khairan min amsi fawarabih. Orang itu kalau harinya lebih baik ya, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung, orang beruntung. Tapi wa kana yaumu mislamsi, barang siapa harinya sama, tahun kemarin sama tahun sekarang sama, nggak ada perubahan, hari ini sama hari kemarin nggak ada perubahan sama sekali, fahuwa maghbun, kata Rasulullah, dia orang yang tertipu. Gimana tertipu? Umurnya habis tapi amalnya nggak ada perubahan. Yang ketiga, wa man kana yaumu syarran min asri, barang siapa yang harinya lebih jelek daripada kemarin, wis istiqomah sholatnya, istiqomah pengajiannya, istiqomah ibadahnya, tahun depan kacau, hilang kabeh istiqomah ini. Sholat tidak istiqomah, ibadah istiqomah, maka fahuwa mal'un, inilah orang yang terlaknat, kata Rasulullah. Nah, makanya kita harus jadi orang yang pertama, yaitu orang yang apa? Orang yang lebih baik daripada tahun yang kemarin. Sebagai muhasabah, kita kumpul-kumpul, syukur, alhamdulillah, kita sehat walafiat. Ada nggak keluarga kita yang dulu ada sekarang nggak ada? Iya, ada yang meninggal. Ayo kita bacakan tahlil, ayo kita doakan, didoakan. Jadi ingat, dulu kita kumpul ini bareng, ada bulan bin bulan, sekarang sudah tidak ada. Ayo kita bacakan doa, ayo sebelum kita makan bareng-bareng dibacakan yasin, tahlil, didoakan. Itu cara yang bagus. Gak usah diri-diri yang lain udah ingat dengan muhasabah, taubat, takut yang lain, malu, macam-macam. Gak usah ikut itu. Kita orang Islam dididik dengan kebaikan. Monggo bareng-bareng kalau memang kepingin kumpul keluarga makan-makan bareng, bakar-bakar jagung. Tapi sebelum makan ingat, ayo baca Fatihah, baca Yasin buat orang tua kita yang meninggal, mereka biar bahagia juga. Itu bagi orang kenapa? Menjadi orang yang lebih baik. Dikatakan malaikat itu, Allah mempunyai malaikat yang mana malaikat ini menyuruhkan apa? Untuk mengingatkan sama orang. Yabna al-isrin, hei orang-orang yang umurnya 20 tahun 20 tahun ke atas, jiddu wajdahidu, semangatlah, pumpung kekuatan kamu hebat, semangat ibadah, semangat mencari ilmu, semangat di dalam kebaikan.
Waya abna atharasin, hai umur 30 tahun ke atas, kata malaikat. 30 tahun ke atas. La tadurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Hati-hati. Kenapa? Kebanyakan orang yang tertipu ketika umur 30 ke atas. Kenapa? Sukses-suksesnya. Nah, akhirnya tertipu dengan dunia. Ibadahnya kacau. Diingatkan. Waya abna arba'in, hai orang yang umur 40 tahun ke atas. Mada atatum li rabbikum. Apa yang kamu persiapkan untuk bertemu dengan Allah? Allahu Akbar. Sholat berapa ribu? Sedekah berapa juta? Puasa berapa? Puasa yang kamu kerjakan. Apa yang persiapkan kamu ketemu dengan Allah? Waya abna al-khamsin, yang umurnya 5 tahun, 50 tahun ke atas. Atakumun nadir, kamu sudah dapat peringatan Allah. Ya, peringatan ini ada yang katakan Nabi, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan dari dirinya sendiri. Rambutnya, hitam, wis putih kabeh. Peringatan. Giginya wis kuat, makan jagung nggak kuat. Peringatan. Allah. Matanya yang biasa enak melihat, wis kayak kotor rambut. Bulu yang kulitnya wancengnya, walaupun pakai apa namanya MS Glue, MS Glue, MS Glue. Walaupun pakai yang mahal, sekitar sampai keriput. Kenapa? Umur 50 tahun ke atas misalnya. Diingatkan yang dulu kuat lari, sekarang sudah kuat. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berubah. Ibadah yang sekarang harus kita pentingkan, bukan itu semua, bukan dunia, bukan yang lain. Ibadah yang sangat fokuskan. Karena apa? Itu yang akan jadi bekal sampai nanti setelah meninggal. Allahu Akbar. Setelah itu waya abna asitin, hei orang yang sudah umur 60 tahun ke atas. Zarun anak hasodu. Kalian ini seperti tanaman yang sudah mau dipanen. Jadi sudah waktunya apa? Panen. Nah, kalau sudah dipanen habis berarti sudah masanya. Waya abna as-sabarin, hai orang yang umur 70 tahun ke atas, 70 tahun ke atas. Nudia bikum fa'ajibu. Kamu sudah dipanggil loh sama Allah. Kamu harus menghadap panggilan Allah. Ingat terus sama Allah, pikir terus waktunya digunakan ingat sama Allah. Yang terakhir, waya abna at-tamanin, dari umur 80 tahun. Atakum usaha wa antum ghafilun. Kalau sudah umur 80 tahun sih lupa aja. Ya wassalam sudah. Teman-temannya wis gak ono kabeh. Dari dewekan sik tetep lupa, sik seneng catur ya, sik seneng macam-macam, lari nang masjid, lari zikir, lari. Nah ini sudah enggak apa namanya, sudah jadi orang yang lupa sudah. Kenapa? Waktunya sudah ada, waktunya sudah habis. Kok tetap lagi ibadah sih males, sholat sih males misalnya. Harusnya nggak ada males, laku berlaku, nggak ada udur. Saya sudah umur segini, apalagi yang mau sholat, zikir, ibadah, semangat. Mumpung masih hidup, gunakan dengan sebaik-baiknya ibadah untuk yang bekal kebahagiaan setelah meninggal dunia. Jadi buat muhasabah ya, buat muhasabah wajib kalau seperti itu. Makanya orang Islam itu dalam segala hal ketika bisa menyikapi dengan sebaik-baiknya, maka jadi orang yang sempurna. Jadi kan semoga tahun baru yang akan datang kita menjadi hamba yang lebih baik. Amin ya Allah. Amin. Di antara sifat-sifat kita, orang tua kita, semoga mereka semuanya diberikan umur panjang, dalam keadaan sehat walafiat, bisa bareng kita semuanya dalam majelis, bisa bareng kita semuanya dalam ibadah, bisa tuntun kita semuanya di dalam kebaikan, di dalam sholat berjamaah, di dalam yang lain. Semoga berkah daripada majelis ini, tahun yang akan datang kita semuanya dijadikan hamba-hamba yang lebih taat, semangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur panjang semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semuanya menjadi hamba-hamba. Kalau sudah waktunya dicabut,
dijadikan orang-orang Ya Allah, amin, amin ya Allah, amin. masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang tertunda mungkin 2 minggu yang lalu Ustaz. Pertama mengenai keyakinan, kedua tuhurul waktu Ustaz. Yang tuhurul waktu itu sholat pas pada waktunya. Maksudnya itu saya pernah dengar bahwa kalau sholat pas waktunya itu tidak boleh kecuali hari Jumat. Itu gimana Ustaz? Nanti saya dijelaskan. Kemudian yang kedua keyakinan mengenai masalah wudhu atau yang saya ingat itu saya sudah punya wudhu, tapi batalnya atau sudah batal atau belum, yang diambil yang mana Ustaz? Apakah yang sudah batal, apakah yang punya wudhunya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dimaksud masuk waktu di sini, ya, tepat waktu di sini adalah sunnahnya itu mempersiapkan daripada persiapan wudhu, persiapan sholat. Misal mandi dulu, bersih-bersih dulu, setelah itu wudhu dulu. Jadi bukan masuk waktu langsung sholat, enggak. Beda dengan Jumatan. Kalau Jumatan memang disunahkan untuk segera langsung, memang Jumatan. Nah, kalau sholat-sholat yang lain itu tetap awal waktu, tapi ya itu awal waktu di sini apa namanya sambil mempersiapkan persiapan di dalam sholat. Misal yang setelah kerja kan butuh mandi dulu, nah itu ditunggu dulu, jangan langsung ditinggal. Kalau langsung sholat saat izin orang-orang yang bekerja. Beda dengan Jumatan. Kalau Jumatan memang sebelum waktunya itu harus persiapan. Oh, ini waktunya Jumat. Jadi Jumat itu sebenarnya, kalau Jumatan itu sebenarnya itu kan sunnahnya nggak kerja, sunnahnya nggak kerja. Maka kenapa kalau Jumatan langsung tepat waktu, karena nggak ada kerja. Kalau dalam Islam sebenarnya kalau Jumat itu nggak ada kerja. Beda dengan yang selain Jumat, orang kerja, orang ini. Makanya sholat tepat waktu di masjid ya, sambil menunggu orang-orang tadi itu persiapan mandi dulu mungkin, atau mungkin ke kamar mandi, ya, buang air kecil, buang air besar, wudhu, dan persiapan yang lain, sholat sunnah dulu. Nah, mungkin kira-kira berapa ya, 15 menit atau setengah jam baru sholat. Ya, beda dengan Jumatan. Karena kalau Jumatan memang waktu ibadah, waktu ibadah. Nah, terlebih lagi sunnah untuk sholat subuh itu sebenarnya bukan awal waktu malah. Bukan awal waktu malah sholat subuh. Kenapa? Ada zikir-zikir khusus. Baca zikir dulu. Subhanallah walhamdulillah subhanallah. Jadi ada zikir khusus. Bahkan ada mengatakan sholat subuh itu sunnahnya kalau sudah agak bukan padang teman ya, remeng-remeng. Nah, itu sunnahnya dalam sholat subuh. Bahkan sholat duhur kalau memang waktu panas itu sunnahnya diakhirkan untuk supaya agak dingin, Jadi macam-macam lah di sini. Awal waktu apa yang dimaksud awal waktu itu seperti apa? Nah, ini kadang ada perbedaan gimana kalau misalnya kalau awal waktu jamaahnya cuma 1-2, tapi kalau nggak awal waktu sambil nunggu jamaah, insya Allah jamaahnya lebih banyak. Kan kalau di sini ya Subhani Bukir ini kan sore itu kan kalau jam 3 sholatnya si kerjanya habis kalau jam 4 insya Allah mulai laut. Nah, yang ngambil yang terbaik lah ya. Kalau memang supaya banyaknya berjamaah ya tanpa kayak apa sholatnya adanya. Jadi sambil nunggu masjid jamaah itu nggak langsung sholat kok. Ada tepat waktu sholatnya tapi setengah jam lagi. Setengah jam ya, kenapa sambil nunggu jamaah tadi itu? Nah, itu sudah awal waktu sambil nunggu jamaah sambil itu. Beda dengan Jumatan. Kalau Jumatan nggak usah nunggu orang, sudah ada
khutbah sholat. Kenapa? Karena bukan waktu ibadah, bukan waktu kerja. Kalau dalam Islam ya, walaupun kalau di kebiasaan kita kan liburnya hari Ahad bukan hari Jumat. Oke. Nah, pun siang. Oke. Saya kalau dalam Islam itu bukan hari kerja. Nah, oke. Dari sekolah baru nang masjid. Pujian semua tak yang teko. Dari sekolah baru nang masjid kalau. Kemudian sekarang masalah wudhu tadi. Jadi antara dia punya wudhu mau sholat, ingat dia ini batal apa belum. Nah maka dana ayat Allah yang ini diambil yang yakin. Yang yakin apa? Sampai yakinnya punya wudhu kan? Ragunya batal apa? Tidak. Nah, gimana? Bikin yakin, oh berarti punya wudhu, sholat sudah. Tapi kalau yakinnya saya tadi belum wudhu, saya tadi batal. Setelah batal tadi wudhu apa enggak? Yakinnya kan batal. Ya. Wudhunya ragu, sudah wudhu apa belum? Gimana? Yakin batal, yakin nggak punya wudhu. Jadi yang diambil yakin, ya. Banyak ala yakin, jadi sama dengan tadi itu. Sholat dapat 2 atau 3. Yakinnya berapa? Dapat 2. 3 apa 4? 3. 3. Jangan ambil yang banyak. 3 apa 4? 4 wis daripada 3 nambah siji. Nah, boleh kan? Jadi ngambil yang paling yakin. Ya sekarang ini kan wonten teknologi alat kiblat itu bisa kita lihat di GPS, Google Map. kemudian kan wonten kajian yang atau luas lempeng bumi itu kan pernah terjadi Pergeseran. ya terus analisa ilmu astronomi. Maka ada ya beberapa orang itu yang lurus orang itu yang kini masih tidak ada pulang ke Afro wakil shopping memeceng-meceng dan juga nah kaitannya kali nopo yang dengan sampaikan jadi bahwa di wajah satro masih tidak tahu diarahkan kan bukan berarti lurus menawi lurus ini umah-umah itu gak betul kan Gak usah kabeh. ini kan bagaimana termasuk di masjid ini ada yang pernah ngompas lurus tetapi kan dulu zaman masjid yang sudah terbangun sebelum teknologi berkembang kan bisa makin kan oleh Indonesia ini petanya Masjidil Haram berarti ada kulon kan nah apakah dengan teknologi samakin itu uluwe afdol di kompas kali sembahyang itu samakin kan kok tas kok saja badan kompas akhirnya buat menurut sok ini boleh jadi ya tadi itu ketika kita ini mengikuti ilmu orang dulu ya misal dari masjid ini kan kadang nggak ngawur kadang ada kalau nggak salah ini Ustadz Soleh mungkin ya Soleh kan beliau orang yang alim nanti gimana tata cara letak apa namanya kiblat yang benar sudah ikuti orang yang ilmu kalau ada aliman ikuti orang yang alim saja sudah nah sekarang misal pakai alat-alat yang sekarang hatta alat bisa salah ya harus benar. Nah saya yakin 1000% yakin walaupun pakai alat nggak mungkin ke ainul kiblat kesasar kan dikesasar dong pasti ya ngono sing kesasar kesasar kepinginan perumahan kesasar nang kuburan jadi gimana ya kalau memang kita sudah yakin dengan guru kita dengan pertama yang baru kecuali kalau bangunnya asal
Nyangun asal-asalnya nggak tanya sama orang alim dulu kan, baru kita. Tapi kalau sudah dari dulu, oh ini bangunnya dulu sudah orang alim, bukan hanya alim, ahli ibadah. Terus kita ngikuti aku mereka aja sudah. Harus. Itu lebih baik. Jangan akhirnya ijtihad dewi akhirnya si ngomong, piring rokok. Akhirnya Bodoh. kompas itu orang ngomong, si jenis kompas itu ngomong, imamnya kompas itu ngomong. Akhirnya gak lurus seperti mengikuti kompas semuanya. Subhanallah. Kita ngikuti orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa yang disampaikan oleh Ustaz mengamalkan Imam Abu Hambali dan Imam Syafi'i berkaitan kalian membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini diambil dari surah Al-Fatihah. Bismillah. Surah Al-Fatihah an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu katanya Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad Hambali bisa diputus seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah ini pertanyaannya, ini yang diambil kalau Imam Syafi'i itu kan langsung, ya. Kalau Imam Ahmad diputus. Nah ini yang betul ini yang mana? Tolong ini dijelaskan. Biasa kadang-kadang teman-teman itu membaca surah Al-Fatihah, nah surah Al-Ladzina 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik. Jadi dalam baca Al-Quran itu ada talaki dan biasanya talaki di situ ada ketul, ada cara membacanya. Di situ kayak gitu ada itu orang talaki biasanya ada wakof dan apa namanya tidak. Ada wakof kobi, ada macam-macam lah. Ya. Ada tidak kobi, tidak hasan, berhenti yang bagus, berhenti yang nggak bagus, mulai yang bagus, mulai yang nggak bagus, itu macam-macam dalam itu. Nah, yang saya tahu di dalam kaifatul qiraah itu selagi berhentinya tadi artinya itu sudah bagus, maka dikatakan waqaf hasan, berhenti yang bagus. Nah, untuk ulanginya kalau memang bagus ibtidah hasan. Nah, ini kan beda pendapat. Bukan hanya Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal, hatta kaifiyatul qiraah di dalam talaki. Sama kalau lihat Quran kudus sama Quran biasa, itu beda di dalam wakafnya. Nah, mana yang benar? Sama-sama benar. Kenapa? Artinya kalau kita lihat benar semuanya. Sama lihat ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jalannya orang-orang yang dikasih nikmat, bukan jalannya orang yang sesat dan orang yang dimurkai dan sesat. Sempurna. Ketika diputus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jalannya orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah. Berhenti. Sempurna apa enggak? Sempurna. Jalannya orang-orang yang dikasih nikmat sempurna. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai dan yang sesat. Jadi sama-sama sempurna. Berarti sama saya enggak masalah. Enggak ada perubahan di dalam di dalam sholat. Boleh semuanya. Kecuali kalau berhentinya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, ini salah. Kenapa? Berhentinya nggak tepat. Berhentinya nggak tepat. Jadi ada kaifiyatul waqaf dan ibtidah. Nah, cuma
lebih baik kita ikuti talaki kita. Jadi kalau talaki kita diteruskan, monggo. Oh, talaki kita putus, monggo. Jadi tidak sama. Kecuali kalau perbedaannya tadi itu adalah perbedaan yang nampak. Misal, kalau nggak salah Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal itu Bismillah itu bukan termasuk Fatihah. Ketika sholat nggak usah Bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini yang bahaya. Kalau imamnya ini makmumnya Imam Syafi'i batal. Kenapa? Karena Imam Syafi'i wajib pakai Bismillah. Jadi kalau hanya perbedaan wakaf sama tidak, nggak sampai ada perbedaan antara dalam sholat. Jadi monggo yang pakai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama benar. Atau ini lagi ya, dari pokok Fatihah. Ada imam itu pakai Maliki Yaumiddin. Nah itu juga ada riwayat dua. Ada yang Panjang. Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin. Nah, kalau ada imam pakai itu gimana? Monggo. Karena sama-sama riwayat yang sahih dari Rasulullah. Benar semuanya. Kita pakai yang mana? Pakai yang biasa aja. Yang Malik yang panjang. Begini Malik yang di salah dengan awam sampai. Salah kok. Baca di Malik, harusnya Malik. Bingung akhirnya. Padahal benar, padahal sama benar. Sama walau boleh. Saya ini punya talaki dua. Ada yang ghairil maghdubi 'alaihim ada seperti jeda, tapi bukan jeda. Waladdallin. Tapi yang talaki yang kita dari Madinah, yang saya dulu talaki ya dari Madinah, insyaallah beliau kan itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, langsung waladdallin, bukan gitu kan biasanya. Kalau yang di sini kebanyakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kan biasanya gitu. Saya pernah talaki kalau ke sana dari Madinah atau dari Yaman itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung. Mana yang benar? Benar. Sama-sama Benar. Yang penting ada gurunya, langsung talaki kepada gurunya yang ahli. Kalau nggak benar, misalnya nggak talaki, misalnya moro belajar dengan sendirinya. Kalau talaki monggo. Sampai zamannya Sayyidina Umar sering kita ceritakan. Sayyidina Umar sama sahabat siapa itu? Pertentangan antara bacaan surat sholat. Akhirnya ngapa Sayyidina Umar? Kamu fitnah dalam agama. Bucoknya jangan Umar. Kata sahabat, saya dapat dari Nabi. Bohong, kata Sayyidina Umar. Dicangkingin di hadapan Rasulullah. Ya Rasul, fitnah ini. Kenapa Sayyidina Umar? Ini baca Qurannya salah. Akhirnya suruh baca, coba kamu baca, wahai sahabat. Baca sahabat. Kan salah, kata Sayyidina Umar. Kata Nabi, Sayyidina Umar, memang gini bacaannya. Yang saya baca kok nggak gitu ya Rasul. Coba kamu baca. Dibaca sama Sayyidina Umar. Beda dengan sahabat Nabi. Ya seperti ini. Sama benarnya Sayyidina Umar. Oh iya. Jadi sampai kejadian Sayyidina Umar. Kamu ngawur. Kata Rasulullah, sama-sama benar Sayyidina Umar. Sahabat ini benar, kamu juga Benar. Allah. Subhanallah ya. Oleh karena itu, disitulah ketika kita benar-benar belajar, satu sama insya Allah kita nggak gampang menyalahkan orang. Kita punya guru sendiri, punya ilmu sanad sendiri, talaki sendiri, maka insya Allah itu semuanya akan menyampaikan kebenaran daripada ilmu yang kita belajar ya. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada pengajian tiap harinya ya. Semoga kita dapat istiqomah tahun berikutnya, kita menjadi orang-orang yang lebih semangat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli La makan. ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. إله إلا الله المعروف لا بالإحسان. إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في لا شان. إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإنسان علينا من إحسان. سألك عنا من إحسان.